Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada materi kita yang pertama di kelas 8 semester 1. Kita akan mempelajari tentang gerak. Untuk yang pertama adalah gerak lurus, yaitu gerak yang terjadi pada benda. Kita akan mempelajari gerak lurus ini dalam beberapa submateri ya. Kita lihat dulu di peta konsep di mana gerak lurus itu kita bagi atas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini ada yang dipercepat atau GLBB dipercepat dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, kalian bisa lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Untuk materi ini terbagi atas 3.4 itu adalah tentang pengetahuan ya, konsep-konsep yang nanti akan diajarkan langsung dan kita terapkan. Kemudian 4.4 ini adalah hubungannya dengan keterampilan, artinya nanti akan ada praktikum atau pembuatan produk dan lain-lain ya, yang hubungannya adalah dari aspek keterampilannya. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini. Ini adalah penguraian dari kompetensi dasar dan inilah yang nanti diharapkan kalian bisa kuasai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama itu ada mendefinisikan jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua mendefinisikan kelajuan dan kecepatan. Ketiga memahami apa itu gerak lurus beraturan dan apa itu gerak lurus berubah beraturan. Yang keempat adalah memahami persamaan atau rumus-rumus dalam GLB dan kalian juga harus mampu menerapkannya dalam perhitungan. Yang kelima adalah memahami persamaan gerak lurus berubah beraturan. Kalau yang poin 4 tadi ada gerak lurus beraturan, yang poin 5 adalah gerak lurus berubah beraturan. Dan juga kalian harus mampu menerapkannya dalam perhitungan. Untuk pertemuan kita hari ini kita hanya sampai pada tujuan pembelajaran di poin 5. Untuk poin 6 sampai dengan poin 9 kita akan berupaya untuk mencapainya nanti dengan melakukan praktek-praktek ya yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Baik, kita lihat dulu yang pertama, pemahaman konsep kita tentang gerak lurus itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, terutama mengenai besaran-besaran fisis yang akan kita jumpai pada gerak lurus. Kita lihat di sini. Di dalam gerak lurus nanti kita akan menjumpai ada satu konsep yang kita sering katakan sebagai jarak ya, dan juga ada yang diistilahkan dengan perpindahan. Nah, sebelum kita memahami atau kita menyimpulkan apa itu jarak dan apa itu perpindahan, kita lihat dulu ilustrasi gambar yang ada di depan kalian. Kita lihat di sini ada gambar apa ini? Gambar ayam ya. Di sini ayamnya itu semula kalau kita lihat dia berada di bagian sebelah barat dari pohon ya. Jadi kalau kita perhatikan ini pohon di tengah-tengah, kurang lebih 6 meter dari pohon sebelah barat itu ada ayam yang sedang berdiri begitu ya. Kemudian ayam itu dia bergerak mengelilingi pohon, tidak 360 derajat tapi bergeraknya hanya 180 derajat begitu ya. Kita lihat dia bergerak ke arah utara, kemudian kembali lagi ke arah selatan dan akhirnya dia berada di sebelah timur dari pohon. Sehingga kalau kita lihat yang awalnya berada 6 meter sebelah barat dari pohon, sekarang ayamnya sudah berada di posisi 6 meter sebelah timur ya dari pohonnya. Kalian lihat di situ ada garis putus-putus yang berwarna biru. Ini ya, berarti ini adalah lintasan yang ditempuh ayam agar dia bisa sampai pada posisi yang sekarang.
Kalau kita lihat secara ringkasnya, sebenarnya si ayam nggak perlu berputar-putar ya untuk sampai posisinya yang sekarang. Lebih ringkasnya kalau dia cukup berjalan lurus saja ke arah timur, maka dia hanya menempuh jarak 12 meter. Nah, kalau kita lihat pada garis yang putus-putus tadi, ini adalah panjang lintasan yang dilalui ayam. Inilah yang disebut dengan jarak. Jadi jarak ini dapat disimpulkan merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kita melihat yang kita sebut dengan jarak itu adalah lintasan yang dilalui dan itu panjangnya berapa lintasannya gitu ya. Nah, di sini kita lihat posisi ayam sekarang dan dia sudah menempuh lintasan sepanjang garis biru dan itulah yang disebut dengan jarak yang ditempuh si ayam tadi. Baik, kita lanjut lihat pada berikutnya. Nah, ini masih dengan kasus yang sama. Ternyata selain jarak yang ditempuh oleh si ayam, kita ternyata bisa juga mengukur perpindahan. Mungkin kalian akan berpikir apa sih gitu ya, beda antara jarak dan perpindahan. Oke, kita perhatikan baik-baik di sini. Awalnya si ayam berada di posisi 6 meter sebelah barat dari pohon. Itu posisi awal si ayam. Tapi kemudian di posisi akhirnya dia berada 6 meter sebelah timur dari pohon. Ketika ditanya jarak, maka jarak tadi itu adalah yang warna biru ini, panjang lintasan yang dilalui si ayam. Tapi kalau ditanya perpindahan, maka kita hanya mengukur berapa jarak atau panjang lintasan dari awal si ayam itu ada sampai di posisi akhir. Sehingga tidak perlu kita mengukur atau kita melihat perjalanan si ayam yang begitu panjangnya, cukup melihat posisi awalnya ada di sebelah barat, kemudian kita tarik garis lurus menuju ke posisi akhir, dan ternyata kalau kita hitung dia hanya melakukan perpindahan sejauh 12 meter. Tentunya berbeda ya, berbeda dengan konsep jarak tadi. Kalau jarak itu pastinya dia meminta panjang lintasan yang dilalui itu berapa, itulah yang kita hitung. Sementara kalau perpindahan hanya dari posisi awal ke posisi akhir saja, seperti itu ya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa perpindahan itu hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Dia tidak bergantung pada jalan yang ditempuh oleh benda. Oleh karenanya, kita bisa lihat di sini yang kita simpulkan sebagai perpindahan itu adalah yang berwarna merah ya, dari posisi awal ke posisi akhir, sementara yang kita katakan sebagai jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui si ayam pada garis-garis yang berwarna biru. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi pada soal berikut. Abrol bergerak 100 meter ya ke arah timur, kemudian dia berbalik arah menempuh jarak 40 meter ke arah barat. Ini tentukanlah jarak yang ditempuh Abrol serta perpindahan yang dilakukan oleh si Abrol. Baik, sama-sama kita perhatikan posisi Abrol pertama kali adalah di sebelah barat ya. Kemudian si Abrol ini diminta untuk membantu ibunya mencari sesuatu gitu mungkin ya, membeli sesuatu ke warung, dimana warungnya itu ada di sebelah barat dari rumahnya. Kira-kira jarak warung dari rumah Abrol itu 100 meter, dan kemudian Abror yang soleh ini membantu ibunya untuk mencarikan sesuatu yang dibutuhkan. Misalnya, Abror, ibu perlu garam nih, kebetulan habis, tolong dibeliin ya nak. Oh iya ibu, siap.
Nah, Abror kemudian berangkat nih dari rumahnya, jaraknya 100 meter ke arah barat. Kita lihat di situ panjang lintasannya 100 meter, dia berjalan ke arah barat. Lah sampai di warung, ternyata yang dibutuhkan yaitu garamnya tidak ada. Waduh, gimana nih ya, ibu mau masak tidak ada garam. Akhirnya si Abror pun pulang kembali ke rumahnya. Tapi ternyata di perjalanan dia menuju kembali ke rumah, 40 meter dari warung ya, dia berbalik arah, ketemu dengan tukang sayur gitu ya, ketemu dengan bule sayur, dan kemudian dia berhenti di situ. Jaraknya 40 meter dari warung yang tadi. Kemudian dia tanya tuh sama bule yang jualan, bule ada nggak garam nih? Oh ada, oh alhamdulillah, ternyata apa yang dibutuhkan didapat di tukang sayur ya. Jaraknya tukang sayur dengan warung tadi 40 meter dan berbalik arah. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan si Abror sehingga dia mendapatkan garam tadi. Yang pertama 100 meter ke arah timur, kemudian ke timur itu tadi menuju ke warungnya, tapi kemudian tidak mendapatkan garam yang dicari, dia berbalik arah ke arah barat dan ketemu dengan tukang sayur pada jarak 40 meter. Kalau pertanyaan yang pertama yang diminta adalah berapa jarak yang ditempuh oleh Abror, bagaimana kita mencarinya? Ya, kita benar di sini kita hanya menghitung panjang lintasan awal yaitu 100 meter, kemudian kita tambahkan lagi 40 meter. Jadi tidak melihat arah ya. Jadi selalu ditambahkan saja untuk jarak 100 meter, kemudian tambahkan 40 meter. Walaupun dia berbalik arah tetap saja ditambahkan, sehingga kita lihat di sini jarak yang ditempuh Abror adalah 100 meter ditambah 40 meter, sehingga adalah 140 meter yang telah ditempuh ya. Baik, kemudian kita lihat perpindahan yang dilakukan oleh si Abror. Nah, perpindahannya bagaimana? Kita lihat di sini ada jarak ke timur ya, ke arah kanan lah ya, bisa kita katakan juga begitu. Kita anggap saja ke arah kanan itu positif ya. Jadi pergerakan ke arah kanan 100 meter itu positif, kemudian dia berbalik arah ke arah barat sejauh 40 meter. Di sini kalau untuk perpindahan kita bisa melihat dari posisi awal. Di sini posisi awalnya ya, atau kita lihat saja lah, kita tarik garis lurus di sini ya, titik awal di sini. Kemudian sampai di titik akhirnya di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat saja pada posisi awal dia di sini, kemudian posisi akhirnya ada berada di sini, berarti bisa kita lihat perpindahan yang dilakukan Abror adalah ya 60 meter ya. Jadi bisa kita lihat dari 100 dikurang dengan 40 ya. Jadi kita melihat pada titik awal dengan titik terhadap titik akhirnya. Atau boleh saja langsung kita lihat, oh 100 meter itu kan ke arah kanan gitu ya, atau ke arah timur. Kemudian itu dia dianggap bernilai positif karena ada yang berlawan arah begitu ya yang ditempuh, maka di sini yang 40 meternya bernilai negatif. Dan kita dapatkan nilai perpindahannya menjadi 100 meter min atau dikurang 40 meter, sehingga perpindahan yang ditempuh si Abror adalah 60 meter. Baik, bagaimana anak-anak untuk jarak dan perpindahan? Bisa kalian pahami? Oke, mudah ya. Baik, kita lanjut ya untuk selanjutnya, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan apa itu jarak, apa itu perpindahan. Sudah ya, tadi kita bahas ya. Ya, jadi kalau jarak itu hanya panjang lintasan. Jadi panjang lintasan berapapun yang ditempuh kita hitung, kita jumlahkan tanpa memperhatikan arah gerak benda, sehingga tidak ada nilai negatifnya. Dan ini dikatakan sebagai besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai ya.
Bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal terhadap keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak benda. Sehingga perpindahan ini adalah merupakan besaran vektor. Ya, jadi kalau tadi skalar adalah besaran yang hanya memperhatikan nilai, itu jarak termasuk besaran skalar. Sementara perpindahan ini tidak hanya nilainya saja yang dilihat, tapi juga ada arah yang diperhatikan. Sehingga kalau ada arah yang berlawanan, maka diberikan nilai yang negatif. Seperti tadi kita lihat ya, 100 meter dikurang 40 meter. Jadi ada min 40 karena berlawanan arah dari arah yang semula. Nah, inilah yang disebut dengan besaran vektor. Jadi besaran vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga memperhatikan arah. Baik, bagaimana anak-anak bisa ya kita membedakan jarak dan perpindahan ya? Baik, kita akan lanjut. Nah, di pembahasan ini kita juga akan menjumpai beberapa istilah lain selain perpindahan dan jarak. Kita akan lihat di sini ada istilah kelajuan. Nah, kelajuan ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari jarak yang ditempuh setiap waktunya. Sehingga konsep yang kita gunakan adalah apa yang kita bahas tadi, yaitu tentang jarak. Sehingga kelajuan ini menggunakan konsep jarak, sementara nanti kecepatan ada lagi ya, kita menggunakan konsep yang berbeda. Kemudian dibagi dengan waktu yang ditempuhnya. Maka di sini kita lihat ada yang disebut dengan kelajuan rata-rata yang merupakan pembagian antara jarak terhadap waktu, dan kemudian ada yang kita lihat ada kelajuan sesaat ya. Kelajuan sesaat yaitu kelajuan pada waktu saat tertentu. Jadi hanya pada waktu itu saja. Kalian lihat di situ persamaan atau rumusnya. Nanti kita akan lihat pada latihan-latihannya ya. Baik, selanjutnya tadi ada kelajuan, kemudian ada kecepatan. Apa bedanya? Kita perhatikan. Kalau kelajuan itu adalah kita definisikan sebagai besarnya jarak yang ditempuh setiap waktu. Sementara kecepatan yang kita gunakan adalah perpindahannya, bukan jaraknya, ya. Jadi kecepatan itu adalah besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam waktu atau selang waktu tertentu. Kita lihat di situ persamaannya atau rumusnya. Kita lihat ada perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Sama dengan kelajuan, memiliki kelajuan sesaat, kecepatan juga memiliki kecepatan sesaat dengan persamaan yang kita lihat ini ya. Baik, kita lihat kemudian pada grafiknya. Jadi nanti pergerakan benda, gerak benda ya, tadi di peta konsep kita sudah membahas bahwasannya gerak benda itu ada dua. Ada gerak yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Karena di sini kita fokus pada gerak lurus, maka kita bahas adalah gerak lurus beraturan. Apa itu beraturan? Nah, kita lihat ya. Beraturan ini maksudnya adalah dia memiliki kecepatan yang tetap. Artinya misalnya suatu mobil bergerak di jalan yang lurus, jalan tol gitu ya. Kecepatannya misalnya 40 km per jam dan terus saja 40 km per jam, rata-ratanya seperti itu mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi gerak yang menempuh atau gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Ya. Jadi arahnya satu arah saja, tidak maksudnya tidak berlawanan kayak tadi itu ya. Nah, dan juga kecepatannya relatif tetap. Artinya kalau 40 km, 40 km seterusnya seperti itu. Kalau kita membaca grafiknya bagaimana? Nah, di sini ada dua grafik yang bisa kita perhatikan. Pada gerak lurus beraturan ini ada grafik terhadap kecepatan terhadap waktu di sini yang ke atas ya, di sumbu
Y-nya adalah kecepatan, sementara di sumbu X-nya adalah waktu. Sehingga kalau kita ilustrasikan begini, misalnya nih, suatu benda pada 1 second pertama ini ya, 1 second pertama dia menempuh kecepatannya misalnya 10 meter per second. Second kedua gitu ya, selanjutnya kan bertambah nih waktunya nih ya. Nah, waktunya bertambah di sini misalnya second kedua, tetap aja dia kecepatan 10 meter per second. Second ketiga masih 10 meter per second. Dan akhirnya kalau kita tarik garis lurus akan terlihat grafik yang seperti ini. Nah, dimana kecepatannya setiap waktunya bertambah ya, artinya ketika waktunya terus bertambah, kecepatannya tidak bertambah, tetap saja gitu. Kalau 10 meter 10 meter per second terus, kalau 20 meter per second 20 meter per second terus, seperti itu. Nah, ini ya, kita perhatikan, ini adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Tapi bagaimana ketika kita melihat hubungan antara jarak tempuh benda terhadap waktunya? Contoh begini, pada angka 0 di sini, nih, dia belum bergerak ya, jadi jaraknya 0, waktunya juga 0. Tapi ketika misalnya kita ambil saja di sini pada waktu 1 second, misalnya di sini jarak yang ditempuh 10 meter. Nah, misalnya kita katakanlah di sini 10 meter ya. Kemudian pada waktu 2 second, jarak yang ditempuh sudah bertambah dong, ya kan? Karena dia bergerak, sudah 20 meter. Kemudian pada waktu 3 second, sudah mencapai 30 meter gitu. Sehingga setiap pertambahan waktu, maka jaraknya pun ikut bertambah. 1 second bertambah 10. Kemudian 1 second lagi ya, menginjak pada posisi 2 second, dia sudah menjadi 20 meter. Bertambah lagi 1 second, pada second ketiga menjadi 30 meter. Nah, ini artinya kalau kita lihat pertambahan waktu atau pertambahan jarak terhadap waktunya sifatnya linear. Sifatnya linear itu maksudnya bertambahnya itu dengan interval yang sama. Sehingga setiap waktunya bertambah 1 second, maka jaraknya juga bertambah 10 meter. Jadi tadi yang 1 second 10 gitu ya, second yang kedua gitu ya 20, second ketiga 30 meter, second keempat 40 meter. Nah, itu kita lihat, maka garis yang kita bisa hubungkan adalah garis lurus yang menunjukkan pertambahan nilai dari jarak terhadap waktunya ya, linear. Linear itu artinya berupa garis yang lurus seperti itu, dan terlihat di sini bertambah. Baik, seperti itu penjelasannya, bisa dipahamin ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk pada soal. Nah, di sini contoh soalnya bisa kita perhatikan sama-sama ya. Raffi berjalan ke selatan sejauh 80 meter. Selatan berarti ke arah bawah ya. Kemudian dia berbalik ke arah utara, menempuh jarak 50 meter. Nah, di sini kita bisa kita perhatikan ya, untuk jarak dan perpindahannya berapa, seperti tadi yang sudah kita bahas. Silakan kalian mulai dipikirkan, berapa ya jarak dan perpindahannya. Oke. Perjalanan tersebut memerlukan waktu selama 50 second. Hitunglah berapa kelajuan dan kecepatan Raffi dalam perjalanannya. Baik, masih ingat tadi apa itu kelajuan dan kecepatan? Ya, betul. Kelajuan itu adalah besarnya, yang digunakan apa? Jarak atau perpindahan? Ya, untuk kelajuan adalah jarak. Jadi kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh setiap waktu. Sementara kalau kecepatan besarnya ya perpindahan terhadap waktu. Kita lihat dulu untuk berapa jaraknya. Jarak yang ditempuh oleh si Raffi yang pertama adalah 80 meter. Kalau kita ilustrasikan dengan bentuk gambar yang seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini ada arah yang ditunjukkan dari A ke B 80 meter. Kemudian dari B ke C menempuh jarak 50 meter. Sehingga hanya kita tambahkan saja
80 ditambah dengan 50 hasilnya adalah 130. Inilah jarak yang ditempuh oleh si Raffi. Bagaimana dengan perpindahannya? Kalau dengan konsep perpindahan berarti sudah ada apanya? Sudah ada arah ya. Sehingga kita lihat di sini arah panahnya tidak ke satu arah saja, tapi ada arah yang berlawanan. Karena memang pergerakan Raffi yang pertama ke selatan, kemudian ke utara, tentunya berlawanan kan arahnya. Baik, kita lihat di sini untuk yang pertama arahnya 80 meter. Kita berikan saja ke arah kanan, yaitu ke arah selatan. Kemudian dia ke arah berbalik arah ke utara sejauh 50 meter, sehingga di sini kita dapatkan angkanya 80 dikurang dengan 50 meter, sehingga perpindahan yang ditempuh oleh si Raffi adalah 30 meter. Atau boleh kita lihat di sini satu satuan namanya ini ya, antara titik namanya satu satuan. Kita bisa juga melihat langsung pertama di titik A, kemudian di titik C, titik awal si Raffi di titik A, titik akhirnya di titik C, sehingga kalau pakai konsep perpindahan adalah jarak antara titik awal terhadap titik akhir, kita bisa lihat di sini dengan melihat satuan-satuannya, sehingga kita bisa hitung 10, 20, 30, sehingga perpindahannya Raffi hanyalah 30 meter ya. Bisa juga dihitung dengan melihat titik-titik yang ada di sini yang mewakili setiap satuan itu adalah 10 meter. Baik, kita lanjut ya. Kelajuan jarak dan perpindahan sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya tadi apa sih? Oh ya, kelajuan itu adalah jarak, maksudnya jarak dibagi dengan waktunya. Jaraknya sudah dapat nih 130. Waktu yang ditempuhnya berapa? Oh 50. Sehingga kalau kita bagi, hasilnya kelajuan adalah 2,6 meter per second. Bagaimana dengan kecepatannya? Kita lihat kecepatan adalah perpindahan terhadap waktu tempuh. Perpindahan kita perhatikan di sini, perpindahannya adalah 30 meter tadi ya. Kemudian waktunya 50 second. Sehingga ketika kita bagi 30 dibagi 50 hasilnya adalah 0,6 meter per second. Maaf ya, ini satuannya salah. Seharusnya adalah ada m-nya ya, meter per second karena kecepatan. Baik anak-anak, untuk soal ini mudah ya. Oke, nanti kalian berlatih juga. Ini kita baru berikan contoh soalnya saja dulu ya. Ternyata ada soal yang lainnya, nomor 2 dan nomor 3. Kita lihat ya nak ya. Yang pertama, yang kedua nih contohnya, mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Waduh, ini waktunya bukan lagi meter per second ya. Kita perhatikan baik-baik, tidak selalu ya dalam soal itu dengan satuan yang selalu sama. Terkadang kecepatan ataupun kelajuan dalam satuan meter per second, kadang juga ada yang menyatakan dalam kilometer per jam. Sementara waktu tempuh tadi second ya, kalau sekarang mintanya pakai jam dan menit. Wah, gimana ini? Oke, kita sama-sama perhatikan. Yang diminta dari sini adalah jarak ya, kecepatan 80 km per jam selama 1 jam 30 menit. Jarak yang ditempuh berapa? Oke, kita lihat pada penyelesaiannya ya. Sebelum kalian menyelesaikan, usahakan kalian menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal sehingga bisa melihat simbol-simbol apa yang digunakan di sini. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah ya betul, V, velocity ya. Velocity atau V 80 km per jam. Kemudian waktu yang ditempuh adalah atau T-nya 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit ini karena kita perhatikan begini. Kecepatannya kan menggunakan 80 km per jam ya. Kalian lihat di sini menggunakan jam. Sehingga waktu kita sinkronkan. Kalau di sini pakai jam, waktunya juga kita jadikan jam. Karena di sini 1 jam 30 menit, maka menitnya kita jadikan jam kan gitu ya.
1 jam 30 menit itu sering kita katakan dengan 1,5 jam, betul? Oke, 1,5 jam boleh kita ubah menjadi 3/2, ya, boleh? Oke ya, jadi 1,5 jam kita jadikan bentuk pecahan saja 3/2 jam. Kemudian berapa jarak yang ditempuh? Jarak ini simbolnya apa? Ya, simbolnya S ya, space. Kita lihat, oh tadi rumusnya apa ya? Oh, rumusnya kalau kita perhatikan di sini nih. Oh, mana nih kecepatan? Oh ya, kita dapatkan adalah S per T ya. Nah, S per T. Kalau kita mencari S gimana? Kalau biasa V atau kecepatan adalah S per T, kalau S berarti betul V dikali dengan T-nya ya. Boleh kalian coret-coret dulu ya sebelum kalian gunakan rumus. Boleh diubah-ubah dulu supaya langsung bisa digunakan kayak begini nih. Jadi S sama dengan V kali T. V-nya berapa? Oh, V-nya tadi 80. Kemudian kita kalikan dengan T-nya 3/2 sehingga dapat ya? Ya betul, 120 km. Kenapa kilometer? Ya, karena sudah dalam bentuk tadi V-nya kilometer per jam dan T-nya jam ya. Nah, satuan jamnya sudah bisa kita hilangkan, kita coret gitu. Sehingga nanti tinggal satuan kilometer. Jadi jarak yang ditempuh adalah 120 km. Baik anak-anak, cukup paham ya? Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya kita membahas jenis gerak yang berikutnya. Kalau tadi gerak lurus beraturan, sekarang kita lihat ada gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang gerak lurus berubah beraturan, ini ada kata-kata berubah tapi beraturan. Berarti ya bisa kita persepsikan ada kecepatan yang berubah ya. Kalau tadi kan gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya sama gitu ya, tetap. Tapi kalau untuk yang berubah beraturan, berarti kecepatannya berubah. Iya, betul. Berubah tapi sifatnya beraturan. Nah, di sini berarti kita bisa melihat apa sih definisinya. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan dengan percepatan yang tetap. Apa itu percepatan? Baik, nanti kita akan bahas apa itu ya. Di sini ternyata GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya, singkatannya GLBB, ada yang sifatnya dipercepat. Coba yang dipercepat itu seperti apa nih? Gerak benda yang bagaimana? Yang semakin cepat begitu ya, jadi bergerak lurus pada lintasan lurus tapi dia awalnya lambat kemudian semakin cepat begitu. Apa contohnya? Iya, misalnya kalian naik sepeda kemudian ya turun dari tempat yang tinggi ya, dari satu tanjakan turun ke bawah, maka nanti semakin apa, kecepatan semakin bertambah, betul. Sementara kalau kalian pada tempat yang maksudnya dari bawah begitu menuju ke atas ke jalan tanjakan begitu, bagaimana nih, semakin cepat atau semakin semakin lambat. Nah, pergerakan yang seperti ini ya, yang tadi semakin melambat itu disebut dengan GLBB, diperlambat ya. Nanti pergerakan-pergerakan apa saja, contoh-contoh yang lainnya bisa kita perhatikan berikutnya ya. Oke, lanjut. Kalau tadi pada GLB kita membahas ada grafik ya terhadap maksudnya kecepatan terhadap waktu, dan juga ada grafik jarak terhadap waktu ya. Oke, kalau pada grafik yang tadi GLB kita lihat ternyata kecepatannya katanya ini, lihat ya, kecepatannya tetap begini ya, berarti grafiknya lurus saja ya, lurus sejajar dengan sumbu X-nya. Kalau jarak terhadap waktu seperti ini, linear. Gimana kalau kita perhatikan ini pada GLBB? Nah, pada GLBB ternyata sifatnya linear gitu ya, sifatnya linear juga dan semakin bertambah kecepatannya. Jadi ada GLBB yang
dipercepat ya, bendanya mengalami percepatan. Kita lihat nih grafiknya nih. Ya, di sini ada pertambahan ya dari awal seperti ini, kemudian selanjutnya ya ternyata semakin bertambah ya kecepatannya ya. Sementara kalau yang diperlambat grafiknya menurun nih. Nah, berarti dikatakan mengalami perlambatan ya. Grafik terhadap waktunya gimana? Grafik terhadap waktunya tidak linear ya nak ya, karena pastinya jarak yang ditempuh setiap waktu berbeda. Kenapa? Maksudnya intervalnya gitu ya, intervalnya berbeda. Karena yang namanya dipercepat ya pastinya awalnya misalnya nih dia menempuh pada 1 second menempuh jarak 10 meter. Kemudian pada second kedua dia mendapatkan jarak gitu ya 15 meter. Second ketiganya udah masuk lagi misalnya berapa nih, 20, kemudian 25, kemudian dan seterusnya begitu ya. Nah, ini di sini kita lihat ternyata pertambahan jarak terhadap waktunya itu tidak linear gitu. Kalau tadi kan linear ya, selalu bertambah 10 10 10 begitu. Kalau ini yang kita lihat nanti linearnya dia terhadap kecepatan terhadap waktunya yang linear nih. Kecepatan terhadap waktu yang linear, tapi jarak terhadap waktu tidak linear. Sementara itu untuk yang percepatan seperti ini, untuk yang perlambatan bentuknya seperti ini ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, contohnya gini, yang dipercepat yang bagaimana nih? Yang dipercepat kalau kita menjatuhkan bola ya, menjatuhkan bola dari atas ke bawah pasti semakin cepat ya kan. Seperti halnya kalau kita tadi turun gunung ya, semakin cepat semakin cepat. Kalau yang diperlambat, nah kebalikannya, kita melempar ke atas gitu ya, maka bola tadi melambung semakin diperlambat nih, gerakannya ke atas, kecepatannya semakin melambat ya. Apa tadi percepatan nih? Tadi kan ada istilah percepatan. Jadi percepatan ini dikatakan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi bagaimana benda tadi mengalami kecepatan yang berubah terhadap waktunya, inilah disebut dengan percepatan. Kalau kita katakan misalnya satu benda awalnya dia diam ya, atau memiliki kecepatan sekian lah ya, misalnya 5 meter per second, itu namanya kecepatan awal benda, sering diistilahkan di sini sebagai V0. Kemudian setelah beberapa waktu ke depan dia sudah berubah, kecepatannya semakin bertambah. Nah, itu dikatakan sebagai V saja di sini, atau sering juga ada yang menuliskan VT gitu ya. Di sini V0, di sini menjadi V saja atau VT. Selama interval waktu atau T tertentu. Maka berapa percepatannya yang bisa kita lihat dengan persamaannya seperti ini. A atau percepatan, acceleration ya. A atau accelerationnya adalah delta V dibagi dengan delta T. Delta itu adalah perubahan ya. Jadi perubahan waktu dibagi dengan perubahan atau perubahan kecepatan, maksudnya perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu atau perubahan waktu. Jadi kalau apa sih itu perubahan? Perubahan itu adalah selisih antara kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, sementara perubahan terhadap waktu adalah selisih antara waktu akhir dikurang dengan waktu awalnya. Nah, ini keterangannya di sini ya. A atau acceleration itu adalah percepatan. V delta V ada perubahan kecepatan, sementara delta T adalah selang waktu yang ditempuh. Oke, kita lihat soalnya. Mobil bergerak kecepatan awal 20 meter per second ya. Kemudian setelah 10 detik kecepatannya berubah menjadi 40 km. Maaf, ini bukan kilometer ya, tapi meter per second juga. Oke, ya jangan lupa ini nanti dihapus ya K-nya. Berapa percepatan yang dialami mobil tersebut? Kita lihat di sini kecepatan awalnya V0-nya 20 meter per second, kecepatan akhirnya 40 meter per second ya, V-nya atau VT-nya. Waktu tempuhnya atau T-nya 10 second, berapa percepatan yang dialami mobil?
Kita lihat di sini percepatan, masukkan persamaannya. V dikurang V0 bagi dengan T. V-nya berapa? 40 meter per second ya. Dikurang dengan V0-nya 20 meter per second. Dibagi dengan selang waktunya. Selama berapa? Ya, selama 10 second. Selama 10 detik ya. Kemudian kita dapatkan 40 kurang 20 adalah 20 meter per second dibagi dengan waktunya 10 second. 20 dibagi dengan 10 hasilnya ya 2 meter per second kuadrat. Kok pakai second kuadrat ya? Kita lihat di sini satuan meter per second kuadrat dari mana? Kita lihat ini kan 20 meter ya, 20 m. Sementara di sini second atau per second, di bawahnya juga second, sehingga kalau kita jadikan satu menjadi meter per second kuadrat. Nih kuadratnya dari sini nih, second dengan second lagi di bawahnya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa persamaan-persamaan yang dibahas di GLBB, ada dipercepat maupun diperlambat ya. Ini kita gunakan, ada VT-nya bisa kita cari dengan V0 plus AT, kemudian delta S-nya V0 plus setengah AT kuadrat, kemudian mencari ST. S itu apa nak? Ya, S itu adalah jarak ya, jarak pada selang waktu tertentu dapat dari S0 itu jarak awal ditambah dengan V0 kecepatan awal ditambah setengah AT kuadrat, yaitu A-nya percepatan, T-nya adalah selang waktunya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita batasi untuk materi sampai situ ya nak ya. Nanti kita akan lanjut untuk di pertemuan berikutnya dengan materi yang lainnya. Setelah ini silakan ditanyakan untuk hal-hal yang belum kalian ketahui. Kalau sudah paham, mari kita nanti berlatih dengan soal-soal. Oke? Baik, itu dulu Ibu akhiri ya untuk penjelasannya. Lanjutnya Ibu buka untuk sesi kita tanya jawab.